ibadah di GKJ Wartoin dan Tuhan memberkati. Pengumuman ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2026 di gedung GKJ Wartoin dan Londo pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam dengan pelayan firman Pendeta Johan Budiman. Sedangkan di Pepatang Potosoko pukul 16.00 WIB atau jam 4 sore dengan pelayan firman Pendeta Johan Budiman. Untuk dress code yang dikenakan adalah warna hitam atau putih. Ibadah Fatwa Pasca 2026 dilaksanakan pada hari Minggu 5 April 2026 di gedung GKJ Wartoin dan Londo pukul 5.00 WIB dengan pelayan firman Pendeta Johan Budiman. Sedangkan di Pepatang Potosoko pukul 5.00 WIB dengan pelayan firman Pendeta Nunung Trihastomo dari GKJ Muntilan. Untuk dress code bebas berwarna cerah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita awali ibadah pada siang hari ini, kita bersaat dan bersejenak kami siang. Dan bagi seluruh ciptaan. Mari kita masuk ke dalam ibadah ini dengan hati yang tak tergesa, karena di tempat inilah kasih ilahi menyentuh luka terdalam dunia. Kita pujikan Kidung Jemaat 35 bait 1 dan 2, tercurah darah Tuhanku. ibadah ini dengan pengakuan penolong kita yang sejati adalah Tuhan.
yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jumat Agung adalah saat kita berhenti dari hidup dunia untuk memandang hari dan menyadari bahwa kasih Allah tidak datang dalam kilau waktu, tetapi dalam luka dan darah. Bahwa pengharapan datang bukan melalui kekuatan, tetapi melalui rahmat. Hari ini, mari kita renungkan apa makna salib bagi dunia yang terluka, bagi sesama yang menderita, bagi bumi yang terluka, dan bagi hati ini. Kita akan menyaksikan hidup Jemaat 170 baik pertama, kedua, dan ketiga. Kepala yang berbicara. Kepala yang berdarah
Jemaat, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan jiwa yang jujur. Kita mengaku bahwa kita telah berdosa. Kita telah melukai sesama, mencemari bumi, dan mengabaikan suara Allah. Kita menyakiti hati orang yang kita kasihi, dan kita gagal menjaga lingkungan yang dipercayakan kepada kita. Ampunilah kami, ya Tuhan. Lepaskan kami dari beban dosa, agar kami dapat berjalan dalam kasih dan keadilan-Mu.
Dengarlah berita anugerah dari 1 Yohanes 9 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara, kita menyiapkan hati menerima sabda ilahi. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup, ketika firman-Mu dibacakan dan diberitakan, bukalah hati kami untuk menerima bukan hanya suara manusia, melainkan suara Roh-Mu sendiri yang berbicara ke dalam jiwa kami. Biarlah sabda-Mu menjadi terang dalam kegelapan dan menjadi kekuatan di tengah kelemahan. Dalam nama Kristus, firman yang menjadi daging, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 dan 12. Saya ulangi. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 dan 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesaktian, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan.
yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat 2 sampai 19 secara bersautan. Ya
surat Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan Injil kita tercatat di liturgi dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-37. Kita akan baca ayat 16 dan 17. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagi adalah saudara dan saya, dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-harinya. Hosiana. Salib dan jalan kepastian kasih Allah. Mari saudara, kita akan mencoba merenungkan dan memandang salib yang merupakan jalan kepastian kasih Allah. Akan Tuhan selalu
Cukup? Apakah tertidur? Elo-elo. Ada banyak orang keliru mengartikan salib. Di luar kekristenan sering kita dianggap lebay. Keselamatan didapatkan dari proses penyaliban. Konteks penyaliban adalah kesengsaraan dan kehinaan, bahkan kesalahan yang fatal. Orang yang disalib itu orang yang hina. Kalau itu versinya wayang kulit, yang asli itu tanpa pakaian. Orang yang disalib dihina, dipermalukan. Apakah mungkin cara itu menjadi kepastian? Apakah mungkin cara penuh kehinaan itu menjadi jaminan dan jalan kita mendapatkan kasih Allah? Tetapi karena Allah sendiri yang melakukannya, jalan yang ekstrim ini menawarkan, bahkan mengharuskan hati nurani kita yang bicara. Bukan kelembutan, lebih bawah lagi kesengsaraan, bawah lagi penderitaan, bawah lagi penebusan bukan karena kesalahan yang dilakukan, tetapi menanggung kesalahan orang lain. Itu adalah jalan yang susah untuk dilogika. Tapi mari di Jumat Agung ini kita akan mencoba menelusuri Via Dolorosa, jalan kesengsaraan yang menjadikan kita mendapatkan kepastian kasih Allah. Mari kita memasuki di dalam bacaan kitab suci kita.
baca bersama Yesaya 5 ayat 21, Yesaya 52 ayat 1 dan 14, ini 13. Mari kita baca urutan 1, 2, 3. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan nampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara, kita akan perhatikan ayat yang pertama bicara tentang hamba yang disanjung, hamba yang dimuliakan. Tetapi begitu masuk ayat selanjutnya, ternyata hamba itu buruk rupa, bahkan bukan seperti manusia lagi. Apalagi kalau kita baca tuntas, tadi sudah dibaca, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, mulutnya speechless, nggak bisa ngomong, tak berdaya. Dua kalimat yang berlawanan ini membutuhkan energi rohani untuk memahaminya. Kita akan lihat pada gambar. Kira-kira coba tebak gambar itu gambar cerita apa? Anak yang hilang. Ada cerita anak bungsu dan anak sulung. Siapakah yang hilang, saudara? Yang bungsu atau yang sulung? Siapa yang bungsu? Siapa yang sulung? Semula yang hilang bungsu, tetapi selanjutnya yang hilang adalah sulung. Ketika dia sudah bertobat, ketika dia mengakui kesalahan, dia berani kembali ke rumah bapaknya. Ternyata apa, sulung? Marah, tidak bisa menerima pertobatan, tidak bisa menerima kesalahan, walaupun sudah melakukan cara yang diterima bapaknya. Itulah seorang hamba yang mulia dalam tanda petik, premium. Karena dulu belum ada pertama, jadi premium itu istimewa. Jalan salib itu adalah kepastian kasih yang istimewa, di mana bisa mengerti akan kesalahan, pelanggaran, dan caranya pun berani menanggung kesalahan dan penderitaan yang dialami bukan karena kesalahannya. Dan dengan bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Itulah cerita Via Dolorosa, jalan kepastian kasih. Karena kesalahan dan dosa tidak bisa hanya dengan kekuatan kebaikan yang kita tunjukkan, tapi perlu media yang sempurna. Itulah Kristus.
yang telah melakukan jalan penderitaan. Itulah kemuliaan istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita pegang dan kita yakini dan kita lakukan jalan kepastian itu. Itu yang pertama lewat Nabi Yesaya. Yang kedua, yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti. Saudara, kita akan baca lagi bersama ayat ini dari Mazmur 22 ayat 2. 1, 2, 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Tadi bagaimana nyanyiannya? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Terus itulah kegalauan seorang Daud ketika seseorang yang diyakini untuk melindunginya ternyata mengejar-ngejar, membunuhnya. Itu adalah gambar Daud dan Saul. Bagaimana tiap hari Daud menghibur Saul dengan kecapinya. Bagaimana Daud sudah dikejar-kejar ketika Daud melihat Saul kelelahan dan tertidur. Para pendukungnya, para tim suksesnya Daud katakan bunuh saja. Tetapi Daud no way. Karena Saul itu utusan Allah. Siapapun manusia, walaupun kita mungkin benci luar biasa, tapi Daud memberikan contoh. Di dalam keraguan-raguannya dia lari kepada Tuhan. Ketika menghadapi situasi dan kondisi yang serba dilematis, bukankah dunia seperti itu? Seringkali kita harus berbenturan dengan hal-hal yang sulit. Mari kita belajar kepada Daud. Keraguan-raguan itu kita bawa dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau keraguan-raguan itu tidak dibawa dengan nyanyian, tidak dibawa dengan pujian kepada Tuhan, maka berbeda. Maka yang terjadi mungkin kekerasan akan dilawan dengan kekerasan. Apalagi saat ini kekerasan semakin viral. Sampai hari ini orang mendapatkan berkat dari kekerasan. Berapa berita perang di Israel yang menguntungkan banyak pihak, baik yang memperjualbelikan senjata, baik para konten kreator yang menggunakan peperangan itu mendapatkan
konten yang menarik. Hari ini kita disadarkan. Ketika kita berhadapan dengan suasana sulit, kita sadar dunia itu abu-abu, benar dan salah itu selalu berubah. Maka bukan kebaikan kita yang akan menjadikan jalan kepastian, tetapi jalan pengorbanan Kristus, jalan menyerah di dalam kasih Allah. Itulah Jumat Agung, mengajak kita semakin merenung dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita akan lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apakah surat Ibrani itu yang menulis Rasul Paulus? Bukan. Berarti harus bertobat mengaku salah saya. Ini bukan tulisan Rasul Paulus, tapi tulisan Noni. Ini adalah tulisan pastoral kepada orang-orang Yahudi yang diaspora, yang tersebar di luar Yerusalem. Memang bangsa Yahudi ini bangsa yang terlunta-lunta, pengalaman diusir dari negerinya. Bahkan sampai hari ini kita akan bicara kehebatan bangsa Ibrani adalah bangsa yang menggunakan bahasa Ibrani. Ibrani itu bahasa huruf dan penggunanya adalah orang-orang Yahudi. Itu juga sebuah gambaran secara inklusif. Bangsa Israel bisa diartikan secara eksklusif bangsa yang ada di Timur Tengah saat ini, tetapi secara rohani kita artikan secara inklusif, bukan eksklusif, yaitu saudara dan saya yang merantau ke dunia, yang nanti kembali ke Bapaknya. Maka kita akan coba baca apa yang sebenarnya ingin disampaikan penulis surat Ibrani ini. Mari kita baca, saudara. 1, 2, dan 3. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Nah saudara, proses firman Tuhan, memahaminya memang tidak spontan. Mula-mula secara harafiah, firman Tuhan oleh orang Yahudi diakui yang paling sakti, yang paling jos itu di 2 loh batu yang dimasukkan di dalam tabut atau peti yang didapatkan Musa di Gunung Sinai. Pemahaman itu begitu kuat, maka tabut itu dibawa kemana-mana, digendong kemana-mana. Bahkan ketika kalah perang dengan bangsa Filistin, kehilangan akal budinya, dibawalah peti yang isinya 2 loh batu. Itu apa yang terjadi? Justru peti atau tabut itu dibawa lari.
Mari saudara, akal budi adalah firman Tuhan yang ada di dalam loh kedagingan kita. Bahkan kitab suci mengatakan bahwa kita ini adalah kitab-kitab yang terbuka. Bahkan Tuhan mengingatkan roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar. Tetapi seringkali kita tidak pernah menggunakan dengan bijaksana. Kita suka dengan roh-roh yang lain. Salib adalah sebuah roh hipnot. Akal budi dan pengampunan, itulah surat Ibrani. Seringkali akal budi itu hanya bermodalkan pemahaman kebenaran, kehebatan, kepopularitasan. Akal budi seringkali menjebak kita di dalam kehidupan yang jauh dari kasih. Sampai hari ini teknologi diputar balikan menjadi kesengsaraan. Bapak Ibu pernah mendengar bahwa orang yang mendapatkan penghargaan perdamaian disebut orang mendapatkan penghargaan Nobel. Bapak Ibu tahu siapa Nobel itu? Dia adalah pertama kali yang menciptakan dinamit. Semula Nobel punya bayangan dengan adanya bahan peledak yang efektif. Maka untuk membongkar bangunan, untuk meratakan lembah bebatuan itu akan cepat tanpa harus ada kerja rodi, tanpa harus ada manusia yang dikorbankan, seperti cerita Jepang di Indonesia namanya Romusa. Tetapi yang menarik ternyata dalam perjalanannya alat peledak itu sudah bergeser untuk memusnahkan, bahkan menginspirasi setelah ibadat membakar mercon. Itulah pergeseran yang terjadi ketika akal budi tidak disertai dengan roh pengampunan. Maka satu-satunya jalan kepastian merasakan kasih Allah. Dan yang terakhir, saudara, lagu kita akan baca ayat ini 1, 2, 3. Sambil memikul salibnya, dia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah sampul buku yang sering saya singgung di dalam khotbah. Dan sampai hari ini buku ini
sangat menginspirasi. Judulnya No Handle on the Cross. Tidak ada gagang di salib. Yang ditulis seorang teolog dari Jepang, Kosuke Toyama. Jika penasaran boleh cari di Shopee. Nah, Bapak Ibu, Kosuke Toyama itu mencoba meletakkan secara linier antara salib dan tradisi orang Jepang membawa ransum. Kalau rantang walaupun banyak, untuk efektif maka di atasnya ada handle-nya, ada pegangannya. Jadi tidak perlu disungging. Ada ya yang bawa sungging, tetapi bisa dijinjing. Tetapi salib tidak. Salib harus dipikul. Salib harus dibawa. Bahkan tradisi Gereja Katolik sangat mengkhususkan jalan salib. Di mana-mana ada Gua Maria. Ada berapa perhentian jalan salib? Nanti dicek Bapak Ibu, tergantung yang buat. Setiap perhentian nyanyi, baca kisah penderitaan Kristus. Bahkan di Filipina, untuk menghayati tradisi penderitaan itu, ada beberapa relawan yang siap dipaku beneran. Itulah totalitas salib. No handle on the cross. Dosa, kesalahan perlu sebuah totalitas pengampunan. Ketikanya sekedar formalitas, maka ketika sudah mengampuni, setelah itu menggosipi. Setelah mengampuni, lalu membuat grup WA sendiri membuli. Mari, hari ini totalitas salib. Itulah yang dilakukan Kristus, membawa salib itu dengan darah yang berkucuran, membawa salib itu dengan jatuh bangun mahkota duri di atasnya, kehausan, bahkan kematian salib, kematian yang mengerikan karena darahnya yang kering, kehabisan cairan, dibakar matahari, dipermalukan. Tapi itulah jalan kepastian sebuah totalitas. Mari saudara kita menghayati Jumat Agung bukan sekedar sebuah tradisi, tapi sebuah refleksi untuk semakin menghargai dan mengerti akan jalan yang penuh kepastian untuk merasakan kasih Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup.
Lihatlah tangan itu, tangan yang menyembuhkan orang sakit, kini terluka. Lihatlah kaki itu, kaki yang membawa kabar baik, kini terlatih memikul beban yang sangat berat. Ia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya. Ia dihina, dihindari banyak orang, dan ditimpa kesengsaraan. Setiap cambukan yang merobek kulitnya adalah suara dari dosa-dosa kita. Beban yang ia pikul bukan hanya kayu yang kasar, melainkan seluruh dosa dan kejahatan kita. Di jalan itu, keadilan dan kasih bertemu dalam satu pengorbanan yang tak terlukiskan. Jalan itu seharusnya adalah jalan kita. Hukuman itu seharusnya adalah bagian kita. Namun, ia berkata, "Biar aku saja." Mari, dengan hati yang remuk, kita ikuti jejak langkahnya. Mari, kita masuk lebih dalam ke jalan kesengsaraan itu. Jalan yang penuh air mata, menyusuri jalan duka. Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa, sana di Yerusalem,
Di kayu salib itu, kasih tidak hanya diucapkan. Kasih dinyatakan sampai titik terakhir kehidupan. Darah tercurah, tubuh diserahkan, dan dunia diselamatkan. Di hadapan salib ini, kita tidak hanya melihat penderitaan, tetapi kita menemukan kasih yang tak pernah meninggalkan kita. Marilah kita membalas kasih Kristus dengan hidup yang taat dan setia. Mari wujudkan kasih itu dalam setiap tindakan kita kepada sesama dan ciptaan Tuhan. Pada dikasihi Tuhan dan berkat. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami meyakini salib adalah jalan kepastian kasih Allah, sehingga kami membawa penderitaan dunia dengan luka-lukanya. Apa yang terjadi di depan mata kami, peperangan yang ada di Timur Tengah sampai hari ini, kami percaya salib adalah jalan kepastian kasih Allah. Maka perdamaian antar manusia, bangsa, negara yang secara realita adalah damai-damai yang seringkali sandiwara dan banyak persyaratan. Biarlah kekuatan salib menjadikan kepastian hubungan manusia kembali dipulihkan, keadilan sosial akan dirasakan. Bahkan dengan keyakinan salib adalah jalan kepastian kasih Allah,
alam yang juga rusak akibat kegiatan manusia yang sering kali digambarkan dengan bahasa keserakahan. Walaupun mungkin di satu sisi ada kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan sosial ekonomi, sehingga ada orang-orang yang harus melakukan pengerusakan lingkungan. Tapi seringkali kami menggeneralisasikan setiap kerusakan adalah dosa dan keserakahan. Karena kami juga tidak bisa menutup mata tindakan menggunakan alam seringkali sangat dibutuhkan dalam situasi-situasi tertentu. Ajar Tuhan, salib-Mu menjernihkan hati kami supaya hilanglah akan penghakiman dan kebencian. Biarlah Jumat Agung semakin mengertikan kami untuk bisa membawa doa syafaat kami di dalam semangat cinta kasih. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
dan saudara yang dikasih Tuhan, di ibadah Jumat Agung ini kita akan diberi waktu untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita akan awali nanti dengan memujikan pujian bait pertama. Setelah selesai, kita akan masuk di dalam instrumen dan kantong diedarkan. Dan setelah selesai kantong diedarkan, kita akan memujikan bait yang kedua sambil Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saudara-saudara, sebagai bentuk syukur dan penyerahan hidup kita, marilah kita mengungkapkan kasih dan pengabdian kita melalui persembahan. Marilah kita akan menghadirkan persembahan diiringi nyanyian Kidung Baru 84 bait 1 dan 2. Ku berikan bagimu tubuhku darahku.
dan saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil terus memikul salib kasih, mengasihi sesama, dan memulihkan dunia. Tunjukkan bahwa kasih Allah disalib bukan hanya untuk disyukuri, tetapi juga untuk dihidupi. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amen.